Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini submateri yang akan Ibu pelajari yaitu tentang konsep gerak pada benda. Setelah sebelumnya kita belajar tentang gerak pada tumbuhan, di mana gerak tumbuhan itu masih ingat dibagi menjadi berapa? Ya, betul. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. 1 gerak endonom, 2 gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esinom. Untuk konsep gerak pada benda, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa sub materinya, yaitu yang pertama adalah pengertian gerak, kemudian membedakan jarak dan perpindahan, lalu membedakan kelajuan dan kecepatan. Kemudian yang terakhir adalah menghitung percepatan, berarti kaitannya dengan rumus. Pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian gerak. Benda dikatakan bergerak jika berpindah dari titik acuan atau berpindah dari titik A ke titik B. Misal kita awalnya ada di SMP 4, kemudian kita pulang ke rumah, berarti kita udah berpindah titik, artinya kita telah melakukan pergerakan. Atau kalian yang tadinya ada di kelas kemudian berpindah atau beranjak ke kantin, berarti kalian sudah melakukan pergerakan karena berpindah dari titik A ke titik B atau dari titik satu ke titik yang satunya lagi. Itu pengertian gerak. Kemudian jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda. Kemudian perpindahan adalah banyaknya lintasan yang dilalui oleh benda yang memperhitungkan kedudukan awal dan akhir. Jadi jarak sama perpindahan itu jarak dan perpindahan itu beda ya. Kalau jarak itu panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda, tapi kalau perpindahan itu adalah banyaknya lintasan yang dilalui oleh benda yang memperhitungkan kedudukan awal dan akhir. Kemudian apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan? Anak-anakku, kelajuan dan kecepatan itu memiliki lambang yang sama yaitu V dan satuan yang sama yaitu meter per sekon. Namun konsepnya beda. Kalau kelajuan itu mengukur jarak tempuh, sedangkan kecepatan itu mengukur perpindahan. Yang dihitungnya adalah selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal. Coba mari kita lihat tentang perbedaan jarak dan perpindahan menggunakan animasi ini. Ini ada sebuah garis kuning di mana sebuah benda itu bergerak dari titik acuan yang ada bunga mataharinya bergerak menuju bunga yang berwarna pink. Jarak dari tempat yang ada bunga mataharinya itu ke bunga yang ada warna pink itu adalah 8 meter. Kemudian dari bunga pink ke tempat yang ada tikusnya itu adalah 6 meter. Maka itu merupakan jarak. Jadi 8 ditambah 6 itu merupakan jarak. Jadi jarak yang dilalui oleh benda tersebut yang berpindah dari titik yang ada bunga matahari ke bunga yang berwarna pink, lalu dari bunga pink ke tempat yang ada tikusnya, itu jarak tempuhnya adalah 14 meter karena dijumlah 8 ditambah 6. Jadi sekali lagi, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Kemudian kita amati pergerakan bola. Nah, jadi bola yang ditendang, kemudian dia bergerak ke segala arah, kemudian dia berhenti di suatu titik, maka pada saat dia bergerak ke segala arah itu sampai berhenti di suatu titik itu merupakan jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah
titik acuan awal, selisih antara titik acuan awal dengan titik acuan akhir itu merupakan perpindahan. Jarak itu termasuk besaran skalar atau besaran yang tidak memiliki arah. Namun perpindahan adalah besaran vektor atau besaran yang memiliki arah, itu perbedaannya. Gimana anak-anak, bisa dimengerti? Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda, sedangkan perpindahan itu adalah banyaknya lintasan yang dilalui oleh suatu benda yang diperhitungkan antara posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Gerak pada benda dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk gerak lurus beraturan berarti kecepatan benda tersebut dia konstan atau stabil. Misal, kalian menggunakan kendaraan bermotor menuju dari rumah ke sekolah atau ke SMP 4. Itu pada saat kalian menggunakan motor, kecepatannya itu misalkan 40 km per jam. Maka stabil, jadi enggak memperlambat gasnya atau memperkencang gasnya, jadi stabil. Nah, itu merupakan gerak lurus beraturan, jadi kecepatannya konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu dia kecepatannya tidak konstan. Misal, pada saat kalian bergerak namun di depan kalian itu ada lampu merah, pasti kalian akan mengerem, kalian akan memperlambat pergerakan mobil atau motor yang kalian kendarai. Berarti kendaraan kalian itu mengalami perlambatan. Sedangkan setelah lampu merah itu berganti dengan lampu hijau, maka kendaraan kalian itu akan melaju. Itu berarti mengalami percepatan. Jadi untuk gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi dua. Satu diperlambat, yang kedua dipercepat. Selanjutnya kita masuk ke soal ya. Contohnya, seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukanlah jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan setelah 5 sekon. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan. Kecepatan itu dia lambangnya adalah V. V-nya berarti 15 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama atau bagian A itu adalah jarak jika waktunya itu adalah 4 sekon, dan yang kedua juga adalah jarak jika waktunya 5 sekon. Kemudian yang bagian B yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Maka penyelesaiannya sebagai berikut anak-anakku. Untuk bagian A, jika T atau waktunya itu adalah 4 sekon, maka rumusnya adalah S sama dengan V kali T, di mana V-nya tadi diketahui adalah 15 meter per sekon dan T-nya itu tadi diketahui juga yaitu 4 sekon. Berarti 15 kali 4 adalah 60 meter. Kemudian yang kedua, jika waktu yang ditempuh itu adalah 5 sekon, kita masukkan ke dalam rumus. Maka S sama dengan V kali T. V-nya itu adalah 15 meter per sekon dan lalu T-nya itu adalah 5 sekon. Maka 15 kali 5 adalah 75 meter. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Tadi V itu merupakan lambang kecepatan, satuannya meter per sekon. Kemudian T adalah lambang dari waktu yang satuannya adalah sekon. Kemudian S adalah jarak, satuannya adalah meter. Untuk yang bagian B ini yang ditanyakan adalah waktu, berarti T. T sama dengan S per V. Tolong diingat-ingat rumusnya ya. T sama dengan S per V, atau waktu itu sebanding dengan jarak dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Maka kita masukkan dalam rumus, karena jaraknya itu adalah
3 km, maka kita rubah dulu ke meter. Kilometer ke meter itu berarti tangganya turun 3 tingkat. Karena turun berarti dia dikali. Karena 3 tingkat berarti nolnya 3, berarti 1000. Maka 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Jadi jaraknya atau S-nya itu adalah 3000. Kemudian per V-nya itu adalah 15 meter per sekon. Jadi untuk lebih mudahnya maka kita coret terlebih dahulu. 30 dibagi 15 sama dengan 2. Kemudian sisa nolnya di belakang angka 30 adalah 2 digit, maka kita masukkan ke dalam hasil dari pembagian tersebut. Tadi karena diketahui 30 dibagi 15 adalah 2, maka 2 digit nol tadi dipindahkan ke hasil sehingga menjadi 200. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km adalah 200 sekon gitu. Bagaimana anak-anak pembelajaran fisika kali ini? Selanjutnya, semua benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. Diketahui kecepatan benda itu adalah 5 meter per sekon. Kalian lihat di grafik. Maka garis yang warna kuningnya itu menunjukkan ke angka 5 sumbu Y-nya. Diketahui V-nya adalah 5 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, jarak tempuh jika setelah benda bergerak selama 4 sekon, kemudian 10 sekon, dan 1 menit. Maka kita akan menjawab yang pertama, yaitu adalah jarak. Tadi di awal sudah dibahas, jarak itu lambangnya S, rumusnya adalah V kali T. Kita input V-nya itu adalah 5, kemudian T-nya itu adalah 4, maka 5 kali 4 adalah 20 meter. Kemudian yang B, yaitu 10 sekon, kita masukkan ke rumus, S sama dengan V kali T. V-nya itu adalah 5, kemudian T-nya itu adalah 10, maka 5 kali 10 sama dengan 50 meter. Kemudian yang C, itu adalah waktunya jika 1 menit. Kita ubah dulu nih, karena satuan internasional dari waktu itu adalah sekon. Jika diketahuinya adalah menit, kita rubah terlebih dahulu. T sama dengan 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Kita masukkan ke rumus, S sama dengan V kali T. V-nya itu adalah 5, kemudian T-nya itu adalah 60. Maka 5 dikali 60 adalah 300 meter. Soal selanjutnya, seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 sekon, kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Untuk rumus percepatan itu adalah, percepatan itu lambangnya A. Kalau kecepatan lambangnya V. Kalau percepatan lambangnya adalah A. Rumusnya itu A sama dengan delta V per delta T. Maaf, itu Ibu salah ketik ya, harusnya delta V per delta T. Jadi segitiga itu dibacanya delta. Delta itu adalah perbandingan atau selisih antara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Delta V itu V2 dikurangi V1. Ini kita lihat, seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Berarti V1-nya itu adalah 18 km per jam. Kemudian setelah 10 sekon menjadi kecepatannya itu 54 km per jam. Berarti V2-nya adalah 54 km per jam. Lalu setelah 10 sekon berarti kan waktu ya, T-nya sama dengan 10 sekon.
berapa percepatan sepeda motor tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah A. Maka rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Ingat ya, delta itu adalah selisih antara kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, atau V2 dikurangi V1. Kita masukkan V2-nya adalah 54. Karena di sini di soal itu diketahuinya kilometer per jam, maka kita rubah dulu ke meter per sekon. Jadi anak-anakku, 18 km kita rubah dulu ke meter. Karena kilometer ke meter itu dia turun 3 tingkat, berarti karena turun berarti dikali 3 tingkat, berarti nolnya 3, 1000 ya. Berarti 18 dikali 1000, berarti 18.000. 18.000, kemudian dari jam dirubah ke detik atau sekon. 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit adalah 60 detik. Berarti 6 kali 6 36, berarti 3600 ya. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 sekon atau 3600 detik. Maka tadi yang 18.000 dibagi 3600, maka hasilnya itu adalah 5 meter per sekon. Kemudian V2-nya diketahui 54 km per jam. Kita rubah terlebih dahulu ke meter per sekon. 54 km dirubah ke meter, berarti dikali 1000, hasilnya adalah 54.000, kemudian dibagi 3600, maka hasilnya itu adalah 15. Jadi kecepatan yang kedua itu setelah kita rubah ke meter per sekon adalah 15 meter per sekon. Kita masukkan ke dalam rumus percepatan. A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu adalah V2 atau kecepatan kedua dikurangi kecepatan awal. V2-nya tadi adalah 15, V1-nya adalah 5, kemudian delta T-nya adalah 10. 15 dikurangi 5 sama dengan 10, dan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dan satuannya untuk percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan tadi kan meter per sekon aja ya, kalau percepatan itu pakai kuadrat. Meter per sekon kuadrat karena hasil dari kecepatan dikuadratkan. Demikian anak-anakku pembelajaran tentang konsep gerak pada benda kali ini. Tolong kalian kerjakan di buku paket. Nanti halamannya Ibu beritahu di petunjuk. Terima kasih. Jika tidak paham, boleh kalian tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.